Banyak yang mengatakan bahwa usia matang itu justru berada ketika melewati usia 40 tahun. Banyak yang bilang life begins at 40. Ada juga orang yang bilang 40 tahun adalah usia-usia puber kedua. Di mana mungkin orang yang udah lama menikah kemudian ada godaan-godaan baru, kemudian menyukai lawan jenis yang lain padahal dia sudah menikah. Kenapa mereka yang sudah kakek-kakek dan nenek-nenek mereka lebih setia? Gantengan kakek-kakek juga udah berkurang. Iya sama juga. Sama. Nenek-nenek makin tua, kecantikan makin berkurang, tapi kakek-kakek tetap setia. Karena apa? Karena penglihatan kakek juga udah berkurang. Oke, kita akan berikan beberapa info mengenai orang-orang yang sukses di usia matang. Yang pertama siapa, Ti? Ada Reid Hoffman. Ini adalah pendiri LinkedIn. Sebuah jaringan sosial untuk para profesional. Nah, perusahaan tersebut didirikan dengan uang yang diperolehnya dari penjualan PayPal yang turut dibangunnya. LinkedIn itu diresmikan saat ia berusia 43 tahun. Jadi begins at 40. Ya, justru suksesnya diambil ketika dia melewati 40 tahun ya. Berikutnya ini adalah penemu Intel. Coba tuh, Robert Noyce. Pria ini merupakan seorang ilmuwan yang sangat rajin. Ia mendapatkan gelar sarjana untuk fisika dan matematika dari Grinnell College, bahkan memperoleh gelar dokter di bidang fisika dan MIT. Setelah lulus, ia bekerja sebagai teknisi riset sebelum akhirnya mendirikan perusahaan Fairchild Semiconductor. Di usia yang ke-40, ia menjual emas miliknya untuk mendirikan Intel. Iya, yang berikutnya adalah McDonald's. Apakah penemunya juga namanya Donald? Oke, kita cek. Bukan, ternyata yang pemicunya adalah pendirinya yaitu Ray Kroc. Ini adalah seorang pengusaha restoran cepat saji terbesar di dunia, McDonald. Dia adalah pengusahanya. Ketika di usianya yang ke-52, ia bertemu dengan Maurice dan Richard McDonald. Jadi nama McDonald itu dari Richard ya, yang menjalankan bisnis restoran. Saat itu ia tertarik dengan bisnis tersebut, lalu membujuk McDonald's untuk mengizinkannya menjalankan bisnis waralaba dari restoran tersebut. Dia ingin menciptakan sebuah merek yang memiliki reputasi seperti yang sebelumnya. Tapi ternyata rencana tersebut tidak bisa dijalankan karena perusahaan bangkrut. Lalu ia membeli perusahaan dari keluarga McDonald's seharga 2,7 juta US dollar. Jadi dia itu membeli perusahaannya McDonald's. Dan menjadikan dia seperti sekarang. Jadi sukses malah ya. Oke, berikut ini mudah-mudahan langsung pada masang iklannya semua ke kita ya. Coca-Cola. Coca-Cola. Ada yang bernama behind-nya adalah ada John Pemberton. Dr. John Smith Pemberton ini adalah seorang penemu minuman soda, Coca-Cola. Awalnya Coca-Cola itu justru bukan dari gula full ya, tapi dari wine. Ternyata dia mencoba untuk mencari formula khusus untuk menjadikan sebuah minuman. Dan Coca-Cola ini didirikan, ia mendirikan perusahaan Coca-Cola saat usianya lewat dari 40 tahun. Wah, luar biasa. Ini yang kemudian terkenal sebagai Colonel Harlan David Sanders, yaitu KFC. Pria yang dikenal dengan sebutan Colonel Sanders ini adalah seorang pengusaha asal Amerika. Di usia yang ke-65, ia mendirikan restoran makanan cepat saji yang bernama Kentucky Fried Chicken. Awalnya di tahun 1952, Colonel Sanders menjual semua propertinya untuk berkeliling menawarkan resepnya. Lebih dari 100 restoran menolak resep tersebut, tapi dia tidak menyerah begitu saja dan terus berkeliling sampai tiba di restoran yang ke-100. Jadi di usianya yang 60 tahun ke atas dia tetap berusaha keras. Bukan ke-100 ya? 1008 ini disusul. 108 yang mau membelinya dan mengembangkan usaha waralaba yang diberi nama KFC. Iya, itu tadi beberapa nama. Usia senja tapi mereka masih produktif dan justru sukses. Banyak ungkapan mengatakan age ain't nothing but a number. Jadi umur itu cuma hitungan nomor aja. Sisanya yang ada di dalam. Nah, berikut ini kita akan bertemu dengan seseorang yang bisa dibilang dia adalah seorang suhunya para komedian. Karena banyak sekali komedian yang diternakan oleh beliau. Ya, banyak yang udah sukses. Kemudian juga dia juga pemain sinetron juga dulunya, model juga, bahkan terjun ke politik juga sukses dan sekarang kembali ke dunia entertainment. Siapa dia? Langsung saja aja. Dicky Chandra. Mencari wanita, aku adalah lelaki yang selalu gundah menunggu wanitaku.
Pak di atas Pak. Pak di atas. Ini restoran Sunda kayaknya gitu ya. Pak, Jauh-jauh Anda dari mana? tagih ongkos ini aja nggak apa-apa. Apa nih? Apa kabar? Baik. Kamu di mana? Geuning eta kaluhur salanana ti sawah. Tadi di belakang banyak nyamuk mau gigit muka katanya nggak enak kalau saya giniin. Oh gitu. Kita kan harus saling berbagi walaupun dengan nyamuk. Benar-benar kajian Oh, nyamuk Mau yang sebelah sepertinya. sini belum kok mau? Belum. Kenapa dikasih itu? Karena di bawah ada rasa aroma udang. Ini kan aktivitasnya banyak sekali nih. Pelawak juga, MC juga, penulis naskah juga, aktor dunia hiburan tanah air juga. Jualan juga. Kayak produknya banyak tuh. Bener, wakilnya Pak Aceng. Tahun 2000. Aceng kan lain lagi itu. Itu kan lagunya Desi Ratnasari. Aceng aja. Oh, itu nggak sengaja. Nggak sengaja ya? Itu tahun 2009 sampai 2013. Akhirnya mundurkan diri dan sekarang kembali lagi ke dunia Pak entertainment. Aceng, Pak. Aceng. Aceng. Pak Aceng ya. Kenapa mengundurkan diri waktu itu? Jarang main ke hutan. Kenapa tuh? Kan banyak tuh cengkondok tuh sebenarnya. Aceng. Ceng, itu ceng. Serius apa? Ah, bercanda nih? serius. Begini. Serius banget. Jadi pada saat itu Oh, kisah saya sebetulnya masuk ke wilayah itu pertama saya non partai itu yang bikin saya tertarik karena di Indonesia belum ada satupun kepala daerah yang bisa berdiri dari non partai murni. Jadi bupati wakil bupatinya Berarti bukan dari pertama dulu partai. tuh? Itu di Indonesia sekarang ini cuma di saya sama Pak Aceng aja di Garut aja yang bisa berhasil dari non partai bisa menduduki jabatan itu sehingga memang agak sulit karena kan pengawasnya itu wakil rakyat semua anggota partai. Sehingga kita memang nggak punya teman. Kedua, karena memang beliau adalah seorang Aceng, seorang ustadz. Sehingga kita husnudzon jauh akan lebih baik. Ketiga, dia juga punya satu keyakinan bahwa kesetiaan kepada keluarga itu adalah bagian dari wujud kesetiaan kepada rakyat. Nah, kenyataannya yang nggak tahu lah. Oke, dulu kan ketika jadi artis itu ngerasain susahnya syuting ya, sampai malam, pulang pagi. Politik biasanya kan lebih enak tuh keadaannya. Ini yang salah sebetulnya masyarakat harus tahu dan para calon-calon pejabat pun harus tahu bahwa sebetulnya jabatan itu bukan profesi 100% murni untuk mencari uang. Tapi adalah jabatan yang presentasinya lebih kepada sifatnya pengabdian. Apabila seorang calon pejabat menjadi pejabat target dan tujuannya uang, maka dia akan kemungkinan untuk melakukan korupsinya besar. Korup ya. Nah benar itu, tapi kan kebanyakan katanya uang halalnya itu kan sedikit. Tapi kok dana kampanyenya gede-gede. Berarti cara balikinnya bagaimana itu? Nah sebetulnya ini juga salah. Saya kemarin udah protes juga ke Bawasda, Badan Pengawas Pilkada. Ini yang jadi salah, yang disebut ongkos politik itu apa sih? Saya hanya tidur di mobil, saya nggak bikin kaos, saya nggak bikin spanduk. Tapi bagaimana caranya kita bisa menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan dan apa yang perlu kita dengar. Bukan bikin panggung besar, coblosin. Saya nggak pernah teriak-teriak, pilih saya, saya nggak pernah sama sekali. Saya lebih seneng kerja, turun ke bawah, kita bekerja bareng, tidur di rumah dia, kadang-kadang ngampar di mana aja, dan kita dapat ilmu dari mereka. Ada informasi yang kita dapatkan, oh ternyata daerah Cilawu itu kekurangan air, tapi mereka punya rasa syukur yang luar biasa, begini-begini. Akhirnya jalan, oh udah syukur lagi ke Kening kondisi begini. Banyak ilmu, kalaupun misalnya Allah tidak menakdirkan saya jadi, saya dapat ilmu yang luar biasa. Saya pernah diomongin sama salah seorang pengurus, salah tokoh masyarakat lah. Kalau misalnya nggak nyumbang, saya nggak mau milih. Saya di depan umum, saya bilang, oh jangan, saya bilang nih, saya nggak minta kalian untuk milih. Karena saya tidak punya kekuasaan untuk menyuruh orang atau memerintahkan orang memilih. Yang harus memilih itu adalah nurani. Jarang-jarang yang Gitu. kayak gini sebenarnya. Andaikan yang lagi pilih-pilihan itu gini juga, mungkin kita punya banyak yang seperti Problemnya, sekarang kan orang banyak bilang bodoh, Ri. Gue dulu pas terakhir mundur itu duit cuma tinggal 30 juta, mobil tinggal 1, rumah mau jatuh segala macam. Kenapa saya ceritain begini? Bukan untuk dikasihani, tapi untuk memberikan sebuah gambaran. Ketika kita berusaha untuk jujur di real yang yang seharusnya, ternyata itu malah yang dianggap bodoh. Oh, ini kan berarti jadi mindset. Nah inilah negeri kita saat ini. Oh Diki bodoh, Diki ini segala macam, gitu kan. Dan ketika saya oleh pemeriksa harusnya begini-gini terus. Saya tahu cara nyolong, tapi tugas saya bukan nyolong. Oh, dalam tuh.
Ingat ya, para calon-calon pemimpin banyak memberi, bukan banyak kaos. Iya. Banyak memberi, bukan banyak ngambil dari dalam ya. Oke, sebelum kita akan pindah ke segmen berikutnya, sekarang kan kembali jadi manajer artis, manajer band katanya. Enggak. Pernah sempat jadi manajer band? Enggak, sebetulnya gini, salah. Jadi dari zaman dulu saya nggak punya manajemen. Dari mulai Sule, Rina, Kidaus, ini lebih kepada sebuah tim rumah kreatif. Jadi tidak ada transaksi dalam artian mereka mau latihan selama saya mampu, saya ada waktu, saya kasih pelajaran dan tidak ada memotong apa segala macam. Oh, potong-potong fee gitu nggak? Nggak ada sama sekali. Karena kita bukan manajemen berarti ya? Sama sekali, Wadah aja? Apa ya, semacam pertemanan sih nggak, bukan manajemen dalam artian bagaimana. Di rumah saya sekarang yang tinggal di rumah saya ada editor, ada unit, ada pimpro, macam-macam. Oh di rumah, bahkan di rumah ada dalamnya ada genset, ada tenda catering. Belum. Enggak, belum. Baru orang-orang Sharing ilmu lah ya. sharing. Tepuk tangan dulu buat Kang Diki. Masih banyak yang akan kita kulik dan kerok-kerok dari Kang Diki. Dan di segmen berikutnya kita juga akan ketemu dengan pasangan suami istri. Mereka semakin berkarir semakin matang juga, tapi terus semakin sukses. Siapa dia? Jangan kemana-mana, hanya di Tonight Show.